Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaifa halukum anak-anak kelas 4 yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kalian sehat selalu dan selalu semangat dalam berpuasa yang menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pertemuan kemarin kita sudah masuk ke bab yaitu pengertian sabar dan juga macam-macam sabar, yaitu bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, bersabar untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan Allah. Yang ketiga, bersabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah yang dialaminya. Insyaallah pada pertemuan ini kita masuk ke penjelasan tentang pengertian syukur. Bapak minta kepada kalian untuk mempersiapkan alat tulis kalian. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita masih dipertemukan kembali untuk menuntut ilmu. Pengertian syukur secara bahasa berterima kasih. Secara istilah adalah pengakuan hati, yaitu mengucapkan dan menggunakan nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cara bersyukur. Syukur berkaitan dengan perbuatan hati, lisan, dan anggota badan. Bersyukur dengan hati berupa pengakuan dan cinta terhadap yang memberi nikmat. Yang kedua, bersyukur bersyukur berupa memuji Allah dengan ucapan alhamdulillah. Dan yang ketiga, bersyukur dengan anggota badan. Afwan, tulisannya harusnya di strip bawahnya ya. Bersyukur dengan anggota badan berupa menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Maka dari itu Allah sudah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Maka kita sebagai hamba Allah yang sudah diberikan karunia kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sudah sepantasnya kita menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah dengan baik dan meninggalkan larangan-larangan yang Allah larang untuk kita. Kemudian yang kedua, bersyukur dengan ucapan alhamdulillah itu kita harus membiasakan lisan kita untuk mengatakan hal-hal yang baik. Contohnya, bersyukur ketika kita mendapatkan pemberian dari orang, maka kita ucapkan alhamdulillah, karena itu suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita mengucapkan hal-hal yang baik. Contohnya astagfirullah, subhanallah, dan yang lainnya. Karena Allah sudah memberikan kita lisan, maka pergunakanlah lisan kita dengan mengucapkan hal-hal yang baik. Termasuk bersyukur atas nikmat Allah adalah menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah kamu siarkan, kamu ceritakan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmat yang sangat banyak yang Allah anugerahkan kepada kita. Karena hamba yang bersyukur jumlahnya sedikit. Seandainya kita mau menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita tidak akan dapat menghitungnya karena sangat banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menentukan jumlahnya. Kita tidak bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita hitung dengan jari-jari kita, tidak bisa. Karena sudah banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seandainya napas bisa dibeli, mungkin harganya tidak sampai 1 juta 2 juta, mungkin udah miliaran atau triliunan. Karena apa? Nikmat yang Allah berikan kepada kita seperti tangan, napas, kemudian mata, itu harganya sangat mahal semuanya. Maka kita sudah sepantasnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak akan bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat bisa berbicara, nikmat bisa melihat, ya. Kemudian nikmat bisa belajar, semuanya nikmat yang Allah berikan begitu banyak. Kemudian innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi harus benar-benar bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Adapun nikmat yang Allah berikan kepada kita yang sangat besar adalah nikmat iman, nikmat Islam, kemudian nikmat kesehatan. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini. Di luar sana mungkin orang yang sakit kepengen sehat seperti kita. Di luar sana orang yang tidak memiliki tangan mungkin kepengen memiliki tangan seperti kita. Jika kita bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Wa ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Jika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Allah akan memberikan nikmat yang lebih kepada kita. Maupun itu hal yang sedikit ataupun hal yang banyak. Hal yang sedikit juga patut kita syukuri kepada Allah. Hal kekurangan yang kita miliki juga patut kita syukuri kepada Allah. Apalagi yang banyak. Kalau kita tidak bisa mensyukuri yang kecil, maka yang banyak pun kita tidak dapat mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga dengan pembelajaran tentang syukur ini, kita anak-anak murid kelas 4 senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Allah sudah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan. Yang mana nikmat kesehatan ini senantiasa kita pergunakan ya setiap harinya. Maka dari itu pergunakanlah nikmat kesehatan ini, nikmat yang Allah berikan dengan sebaik mungkin, yaitu dengan menjalankan ketaatan kepada Allah, sebagaimana menjalankan ibadah yang wajib seperti sholat, puasa, Ramadan. Kemudian juga kita berusaha untuk mendapatkan pahala-pahala yang sunnah seperti puasa Senin Kamis, ya, dan banyak lagi pahala-pahala amalan-amalan sunnah. Kita harus senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat kepadamu.
Kemudian, dan jika kamu tidak mensyukuri nikmat Allah, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semangat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga semangat dalam beribadah puasa Ramadan. Syukran sudah mengikuti pembelajaran hadis dengan baik. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.